Shalom, selamat pagi. Oke, siap belajar Bapak Ibu? Siap ya. Terima kasih. Topik kita pada hari ini, judulnya menarik banget. Judulnya adalah Made in Heaven. Bisa tolong slide-nya? Atau kalau dalam bahasa Sundanya, buatan surga gitu Bapak Ibu. Tapi bahasa Inggrisnya kita sebutnya adalah Made in Heaven atau buatan surga. Saya harap nanti kita pulang dari ibadah ini, selesai dari ibadah ini, kita bisa sadar diri bahwa kita itu adalah bukan diciptakan kebetulan, tapi kita adalah buatan surga. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau ada intro dulu. Saya ada pendahuluan dulu sebentar. Tapi mohon maaf, pendahuluan ini saya memang mesti menyebutkan satu merek barang. Jadi Bapak Ibu tenang aja, make peace Bapak Ibu ya. Saya enggak, ini bukan promosi juga buat produk ini, tapi supaya lebih kebayang, saya mesti menyebutkan satu nama merek barang gitu ya. Jadi Bapak Ibu mari kita sama-sama lihat. Mari kita mulai. Bapak Ibu ini ada 3 jenis televisi, 3 jenis TV gitu ya. Kalau saya minta saat ini, kira-kira Bapak Ibu berdasarkan bentuknya, kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Apakah yang kiri saya, atau yang tengah, atau yang kanan gitu. Ini sama-sama bagus bentuknya ya. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu diminta pilih, Bapak Ibu masih melihatnya mungkin berdasarkan bentuk aja. Kayaknya ada yang suka mungkin yang kiri bentuknya lebih kokoh kayaknya ya. Yang tengah bentuknya lebih simple, yang kanan juga lumayan bagus. Jadi kalau berdasarkan bentuknya, kalau saya suruh pilih, Bapak Ibu cuma ngelihat dari rupanya aja gitu ya. Tapi kalau saya berikan informasi lebih lanjut, sekarang saya tambahkan informasi seperti ini. Oh ternyata ini semua 32 inch. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, semuanya 32 inch. Dan semuanya dikatakan smart TV. Jadi semuanya televisi pintar gitu ya. Semuanya LED, semuanya SD ready. Nah di sini mulai ada beberapa perbedaan. Ada yang USB 2.0 semuanya ada. Ada yang double digital juga. Tapi ini yang kanan digital audio. Yang kiri ada namanya simulated stereo Nicam A2 gitu. Soal yang tengah virtual surround plus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang sudah tahu speknya, jadi seperti ini, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana nih? Buat Bapak Ibu yang ngerti, mungkin Bapak Ibu akan pilih, saya sih kayaknya yang kiri Pak, karena ada simulated stereo. Buat Bapak Ibu yang nggak ngerti, simulated stereo itu naon? Nicam 2 itu apa? Buat Bapak Ibu yang nggak ngerti, mungkin Bapak Ibu akan memilih kembali berdasarkan bentuk. Gua nggak tahu deh itu apa tuh ya. Yang penting kayaknya bentuk yang tengah lebih simple, kayaknya saya pilih itu. Tapi buat beberapa Bapak Ibu yang ngerti ini, mungkin Bapak Ibu akan bilang, kayaknya yang tengah tuh ada virtual surround plus. Kayaknya suaranya itu akan surround banget gitu. Kalau yang kanan sih kayaknya cuma digital audio kayaknya kurang canggih gitu ya. Ini kalau cuma berdasarkan spek yang ada. Tapi kalau saya tambahkan informasi berikut. Nah ini yang paling keren nih. Udah ada pricingnya atau udah ada harganya. Ini kan paling sensitif kalau udah pakai harga. Yang sebelah kiri 3,3 juta. Yang kanan 3.083.000. Lalu yang kiri kanan saya 2,3. Nah kalau udah ada harganya kayak gini, Bapak Ibu mau pilih yang mana coba? Biasanya sih, karena saya mah nggak ngerti Pak, itu apa virtual, Nicam, saya mah nggak ngerti. Yang penting yang paling murah aja 2,3. Yang penting mah ada TV, bisa nonton, ada suaranya, itu aja buat saya mah. Gitu ya. Daripada bayar mahal-mahal 3,3 yang nggak tahu juga itu apa gunanya. Yang tengah sih, cuman beda 700.000 sih sama yang kanan. Cuman ya nggak ngerti juga itu apa ya. Ya udahlah karena udah ada harganya. Bentuknya juga yang kanan ini juga nggak terlalu jelek, ya udahlah saya pilih 2,3 gitu. Gitu ya. Kalau cuma sebatas ini, mungkin Bapak Ibu itu yang akan Anda pilih. Tapi saya mau tambahin lagi satu informasi. Dan informasi ini mungkin mengubah Bapak Ibu memilih yang mana. Sekali lagi saya mohon maaf, saya mesti nyebut satu merek. Ini saya juga nggak dibayar untuk mempromokan merek ini. Ini cuma sekedar cuma sekedar contoh saja. Mohon maaf kalau ada yang diuntungkan, mohon maaf juga kalau ada yang dirugikan. Tapi ini sekedar contoh. Sekarang saya tambahkan satu informasi. Informasinya ini. Ngaluh. Ya, saya tahu ya. Sebetulnya yang kanan ini itu ada mereknya, buatan China, buatan Tiongkok. Cuman saya nggak enak. Nanti Bapak Ibu saya bilang itu TV saya Pak di rumah, saya jadi nggak enak gitu. Udahlah, supaya aman saya nggak ada kan yang punya TV merek capcay, nggak ada kan? Makanya aman ya, aman, peace. Sebetulnya itu ada mereknya, cuma saya nggak enak lah. Nah, kalau sekarang dimunculkan seperti ini, yang kiri ternyata Sony 3,3. Yang tengah ternyata LG, buatan Korea, nggak jelek-jelek amat, 3 jutaan. Tapi yang ini yang paling murah, yang tadi Bapak Ibu yang pilih paling murah. Tapi ternyata mereknya abal-abal gitu, merek capcay itu merek naon gitu. Kalau sekarang ditampilkan seperti ini, ayo Bapak Ibu pilih yang mana? Mungkin Bapak Ibu nggak akan lagi pilih yang paling murah, betul nggak? Meskipun murah, tapi kalau merek itu, waduh takut juga pakainya.
Jangan-jangan 2 minggu meledak Bapak Ibu. Jadi makanan. Tahu dulu? Meledak. Tapi kalau dibilang udahlah nambah 700.000 bisa dapat LG. Wah oke lah. 700.000 yang penting aman mungkin saya pakai LG. Tapi ada juga yang bilang tanggung lu teh. Tinggal tambah 300.000 lagi Sony loh. Wah Bapak Ibu. Kan Sony kan ini ya maksudnya. Sekali lagi saya minta maaf ini saya ngomong merek gitu. Tapi yang namanya Sony itu jaminan mutu. Sony itu udah pasti kualitasnya keren, udah pasti jaminannya keren. Betul nggak? Logo ini Bapak Ibu, logo ini menjadi mahal. Namanya It Is a Sony. Gara-gara logo ini kita berani bayar mahal. Meskipun kita nggak ngerti bedanya apa itu TV. Tapi gara-gara logo ini kita berani bayar mahal, betul nggak? Papa saya di Sukabumi, dari saya masih kecil sampai sekarang, TV kudu merek Sony. Sampai sekarang saya nggak tahu kenapa Pak Ibu. Dulu pernah nyobain merek yang tadi tuh, merek yang bukan capcay tapi yang benar-benar yang merek Cungko itu, merek Tiongkok. Pernah beli akhirnya itu karena murah, sekali lagi karena murah. Berapa hari kemudian mungkin seminggu dibalikin lagi sama papa saya. Karena nggak puas, mungkin suaranya kurang bagus atau kurang ini. Atau mungkin juga gengsi ya, aduh ini apa sih merek ini, malu kalau ada tamu gitu ya. Akhirnya seminggu kemudian diganti kembali ke Sony. Jadi dari dulu sampai sekarang rumah di rumah saya TV-nya tuh selalu merek Sony. Karena memang ini jaminan mutu Bapak Ibu. Benar nggak? Ini jaminan mutu, kita nggak ragu lah sama merek ini. Meskipun agak mahal tapi mutunya keren. Dan yang namanya Sony dia nggak cuma bikin TV. Dia bikin macam-macam, dia bikin kamera, dia bikin handphone juga, dia bikin laptop juga, beberapa dari Bapak Ibu mungkin merek laptopnya Vaio. Lalu dia bikin PS juga, betul nggak? Apapun sebetulnya produknya, selama ada brand itu, kita dengan percaya kita mau pakai itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu namanya kekuatan dari merek. Atau kalau bahasa marketingnya kekuatan dari brand. Itu adalah branding dan itu mahal. Tapi ini nggak datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Itu juga hasil dari produk-produk yang luar biasa dari Sony. Nah pembelajaran pertama yang saya mau bagikan sebentar. Ini Sony membuat beberapa produk. Dan kalau kita jadi produknya Sony, anggaplah kita jadi laptop. Kita tuh Vaio umpamanya. Kita jangan iri sama handphone, jangan. Vaio nggak boleh iri sama handphone. Handphone nggak boleh iri sama kamera. Kenapa? Karena Sony bikin benda-benda ini untuk tujuannya tertentu. Untuk fungsinya tertentu. Kamera ya buat foto. Jangan iri sama laptop yang buat presentasi, jangan iri. Handphone buat komunikasi, jangan iri sama laptop. Laptop jangan iri sama PS, ini buat game. Karena masing-masing punya tujuan dan fungsinya. Kita nggak boleh saling iri. Sama dalam kehidupan juga gitu, betul nggak? Kita diciptakan Tuhan dengan fungsi kita masing-masing. Jangan saling iri. Yang penting lakukan aja fungsi kita dengan terbaik, itu aja intinya. Nah sekarang saya balik lagi ke yang namanya Sony. Bapak Ibu jadi barang-barang tadi termasuk TV di dalamnya itu adalah made in Sony. Atau kalau ngomong negara ini adalah made in Japan. Nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu disangsikan lagi, ini pasti kualitasnya top. Namanya made in Sony. Gitu kan ya. Nah saya mau cerita Bapak Ibu, itu yang di bawah itu pabrik Sony. Gambar rumah itu pabrik Sony. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh perusahaan Sony sehingga dia bisa menghasilkan produk-produk seperti itu. Apa yang dilakukan sebetulnya oleh pabrik Sony? Ini yang mereka lakukan. 3 yang utama menurut saya. Oke ya, 3 yang utama yang Sony lakukan supaya dia bisa membuat produk-produk itu. Yang pertama, Sony itu mendesain. Jadi dia gambar. Kira-kira kalau kita mau bikin kamera, kira-kira bentuknya seperti apa ya kameranya? Gitu. Kalau kita mau bikin handphone, kira-kira mau bentuknya seperti apa? Didesain Bapak Ibu, didesain dulu. Digambarkan dulu. Selesai dalam benak mereka digambarkan. Setelah selesai gambarnya, fitur-fiturnya sudah ada, baru dia buat. Buat itu artinya di pabrik ya dibikin. Dimasukkan komponen-komponennya, jebret gitu. Dimasukin kacanya segala macam. Jadilah produknya. Itu membuat. Produknya jadi sesuai dengan desainnya. Betul nggak? Kan nggak mungkin Sony bikin desainnya bulat, jadinya kotak, kan nggak mungkin. Kalau dibikinnya bulat, sesuai dengan desainnya sudah dipikirkan baik-baik, ini harus bulat nih. Karena ini enaknya begini, ini enaknya begini. Tapi pasti jadinya juga bulat sesuai dengan desainnya. Setelah barangnya jadi di pabrik Sony, apa yang Sony lakukan? Dia mengirim barang itu. Karena kalau cuma ada di pabrik doang, nggak ada gunanya. Betul nggak? Udah capek-capek mendesain, udah capek-capek masukin fungsi-fungsinya, fiturnya, tapi udah jadi, nggak pernah dikirim, ya nggak ada gunanya. Sony harus mengirim itu. Kirim kemana? Ya ke toko-toko. Ke mall, ke toko-toko, supaya apa? Ya supaya kita semua bisa beli. Karena kalau nggak ada yang
bisa pakai itu barangnya. Oke, jadi Sony mendesain, Sony membuat, lalu Sony mengirim. Nah, mari kita masuk lebih dalam, lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan mendesain dan membuat? Apa sebetulnya artinya itu? Artinya adalah begini Bapak Ibu. Sony sebetulnya memastikan barang itu selesai sesuai dengan desain dan fungsinya. Sebelum Sony kirim, dia harus pastikan dulu barang ini sudah berfungsi dengan baik, bahwa barang ini sudah selesai dan ini sudah siap untuk dipakai oleh customer atau dipakai oleh pelanggan. Itu namanya mendesain dan membuat. Ini poin penting Bapak Ibu. Dia harus memastikan, jangan sampai ada yang rusak. Oke, semuanya sesuai dengan desain, sesuai dengan fungsinya. Sony mesti pastikan itu sebelum dia mengirim. Setelah itu selesai, jadi barangnya, ini yang Sony lakukan. Dia mengirim. Nah, waktu Sony mengirim barang, kalau Bapak Ibu beli barang, beli handphone, beli TV, waktu Bapak Ibu buka kardusnya, Bapak Ibu buka, apa yang Bapak Ibu akan temukan di dalamnya? Tentu TV-nya, masa jadi binatang kan gak mungkin. Jadi tetap TV, tapi di atas TV ada apa biasanya? Ada 3 biasanya. Ada user manual, betul? Ada kartu garansi, sama ada softwarenya. Kalau handphone kan ada softwarenya, ada Androidnya. Kalau laptop ya ada Windows-nya. Betul nggak? Ada user manualnya, betul nggak? Gunanya user manual apa? Kenapa Sony waktu ngirim, dia pastikan dia punya user manual. Apa gunanya user manual? Supaya kita bisa pakainya dengan benar. Dikatakan di situ, jangan kecemplung air, gitu kan Bapak Ibu ya. Gue mau coba, ya silakan, rusak pasti. Jangan dicemplung sama air. Tolong dicas pertama kali 6 jam. Gunakan ini begini, gunakan ini begini. Itu user manual tuh gunanya begitu. Supaya kita customer, pelanggan bisa pakai itu barang dengan maksimal. Itu gunanya atau itu fungsinya kenapa Sony bikin user manual. Tapi berapa banyak di antara Bapak Ibu yang baca user manual? Aku deh, saya juga enggak Bapak Ibu. Betul enggak? Gara-gara kita nggak baca user manual, apa akibatnya? Kalau kita punya DVD di rumah, gara-gara kita nggak baca user manual, kita bisanya cuma apa? Matiin, nyalahin, play, udah begitu doang. Betul. Kalau ada yang kelewat, rewind. Kalau enggak, fast forward. Kita nggak tahu fungsi-fungsi yang lain. Padahal di DVD itu dia punya fungsi-fungsi yang lain yang canggih, benar nggak? Gara-gara fungsi itu sebetulnya kita bayar mahal. Tapi karena kita nggak pernah baca user manualnya, kita nggak bisa pakai barang itu sesuai dengan fungsinya. Ini penting. Nanti saya akan masuk ke materi khotbahnya. Ini baru pendahuluan. Kalau kartu garansi buat apa? Kalau ada kerusakan, gitu kan ya. Sony bilang begini, kalau rusak dan ini bukan gara-gara kamu, bukan gara-gara kesalahan penggunaan, tapi gara-gara di pabrik, silakan. Jangan tanggung-tanggung, jangan malu-malu, klaim aja ke kita. Nanti pasti kita ganti dengan yang baru. Itu gunanya kartu garansi. Jadi kata kuncinya adalah kalau rusaknya bukan gara-gara kesalahan penggunaan. Ya kalau kita banting ya rusak ya nggak bisa diklaim. Kalau kita cemplungin ke air sengaja ya nggak bisa diklaim. Tapi kalau kita pakai dengan sewajarnya, tahu-tahu rusak. Sony bilang begini, datang aja, kita akan ganti baru. Itu gunanya kartu garansi, benar nggak? Dan sebetulnya berarti kartu garansi itu Bapak Ibu, untuk menjaga reputasi dari Sony sendiri. Kartu garansi bukan buat kita seneng, bukan. Kartu garansi buat menjaga reputasinya Sony. Karena kalau barangnya rusak, bukan kesalahan pengguna, dan nggak bisa diklaim, yang tercoreng siapa? Sony. Makanya sebetulnya kartu garansi penting buat Sony, supaya menjaga merek dia sendiri. Jadi kalau kamu rusak, jangan malu-malu. Datang aja, kita akan ganti dengan yang baru. Lalu aplikasi apa? Aplikasi itu kalau Bapak Ibu punya handphone, itu kan ada softwarenya. Software ini harus selalu diupdate, benar nggak? Kalau softwarenya nggak diupdate, itu kuno. Lama-kelamaan nggak berfungsi dengan baik. Jadi Sony melakukan 3 itu. Waktu dia mengirimkan, dia melakukan user manual, memberikan user manual, memberikan kartu garansi, dan memberikan aplikasi di dalam produk tersebut. Oke, slide ya. Nah setelah itu, setelah dikirim, berarti itu punya produk, macam-macam produknya. Lalu ada customer itu kita semua, pelanggan. Betul ya, customer itu kita semua. Produk ini akan berguna buat pelanggan, buat kita sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau kita beli buat foto, udah pasti kamera itu bisa moto dengan baik. Kalau kita beli handphone, sudah pasti handphone itu bisa berfungsi untuk nelpon,
untuk WA segala macam bisa pasti berfungsi dengan baik. Jadi produk ini akan ada gunanya kepada pelanggan, kepada kita yang beli sesuai dengan fungsinya. Akibatnya apa? Akibatnya pelanggan kita tertarik. Wah, karena kita punya kebutuhan buat moto, kita akan beli kamera. Dan begitu tahu ada merek Sony, kalau kita suka sama merek Sony, kita pasti beli yang namanya merek Sony. Kenapa? Karena jaminan mutu brand yang namanya Sony. Jadi pelanggan Bapak Ibu tertarik karena fungsinya, pelanggan juga tertarik karena mutunya. Setelah dipakai sama pelanggan, ternyata betul fungsinya bisa berfungsi dengan baik, mutunya juga luar biasa. Akibatnya apa? Akibatnya pelanggan muji siapa? Boleh ke slide-nya? Setelah dia pakai, oh ternyata betul berfungsi dengan baik dan tahan lama. Bagus banget ini produk. Setelah itu si customer, pelanggan kita nih, kita akan muji siapa? Kita akan muji Sony-nya. Jadi kita akan memuji dan menghormati reputasi dari pembuat produk. Gara-garanya apa? Gara-garanya karena produk-produk itu bisa berfungsi dan mutunya bagus. Bapak Ibu sampai sejauh ini masih bisa ngikutin? Yang bisa ngikutin katakan amin. Oke ya, good. Jadi Bapak Ibu yang namanya merek Sony itu punya reputasi. Dan reputasi ini berasal dari produk-produk yang berkualitas. Makanya reputasinya bagus. Enggak heran kita berani mahal untuk suatu produk yang ada mereknya Sony. Enggak heran karena memang dia punya reputasi. Nah, dengan pendahuluan ini, saya harap Bapak Ibu kebayang. Saya sengaja pakai ini dalam kehidupan sehari-hari biar Bapak Ibu kebayang. Oh ya, memang kalau dalam kehidupan sehari-hari kalau kita beri barang ya begini adanya. Dengan pemikiran yang tadi, saya akan masuk ke firman Tuhan sekarang. Saya harap dengan ini menjadi lebih jelas, Bapak Ibu bisa lebih nerimanya lebih simpel nih. Sekarang saya bilang gini, kita adalah made in heaven. Dan pabriknya bukan Sony, pabriknya surga. Asik. Lebih enak kan ngelihatnya Bapak Ibu ya. Sama kita apple to apple aja. Kita itu made in heaven. Lebih brandnya itu lebih keren Sony apa surga? Reputasinya lebih surga apa Sony? Bapak Ibu lebih bangga disebut karyawan Sony apa karyawan surga? Bapak Ibu, kita itu made in heaven. Aduh, saya antusias banget menyebutnya. Saya bangga banget disebut made in heaven. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Dari wajahnya sih, emang betul Pak? Ya betul. Bapak Ibu jangan ragu. Dan apa yang surga lakukan? Sama kayak pabrik tadi. Surga juga mendesain, surga juga membuat, surga juga mengirim. Nah, sama kayak Sony. Surga mendesain, surga membuat, surga mengirim. Tapi saya mau masuk dulu highlight Bapak Ibu bahwa kita itu adalah made in heaven. Made in heaven. Kalau nggak percaya, mari kita baca ayatnya. Saya ambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Supaya Bapak Ibu itu iya betul bahwa kita itu made in heaven gitu loh. Bukan made in yang bukan-bukan. Bukan made in Bogor juga, kita lahir di Bogor memang. Tapi asal kita dari surga. Firman Tuhan bilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Wow. Bukan buatan Sony, bukan buatan apa, tapi kita itu buatan Allah. Jadi yang buat kita siapa? Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi memang Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu saya mau fokus ke yang namanya karena kita ini buatan Allah. Pakai versi bahasa Inggris dari New Living Translation. Mari kita baca Bapak Ibu. Ini waktu saya baca ini buat saya mengubahkan. Karena kita buatan Allah dalam bahasa Inggrisnya dibilang gini. For we are God's masterpiece. Saya ulangi ke yang barisan seperti yang barisan sini. For we are God's masterpiece. Enggak ada satupun di antara kita yang bukan masterpiece-nya Tuhan. Kita semua masterpiece-nya Tuhan. Bapak Ibu, ngerti maksudnya masterpiece itu ngerti? Kalau ada seorang seniman, dia mau mengeluarkan satu hasil yang masterpiece, berapa lama dia mesti bikinnya?
Wah, dia mesti bikinnya dengan teliti, dia mesti bikinnya dengan hati-hati, dengan detail, Bapak Ibu, ya kan? Supaya nanti patungnya atau apanya, hasilnya disebut masterpiece. Berarti kalau kita disebut God masterpiece, berarti Tuhan waktu bikin kita gimana? Nggak main-main. Nggak asal-asalan. Alis kita dibikin dengan benar. Hidung kita bentuknya kayak apa? Dibikin dengan benar. Mulut kita kayak apa? Dibikin dengan benar. Karena kita itu God masterpiece. Aduh. Bapak Ibu, bangga disebut God masterpiece? Oke, lanjut ya. Jadi surga mendesain, membuat, dan mengirim. Nah, saya mau lebih detail lagi. Apa yang dimaksud dengan mendesain dan membuat versinya surga? Apa yang disebut dengan mendesain dan membuat versinya surga? Bapak Ibu, ini versinya surga. Waktu dia mendesain dan membuat kita. Artinya apa? Surga sudah selesai dengan hasil akhir hidup kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Surga sudah selesai dengan hasil akhir hidup kita. Mari kita baca satu ayatnya ya. Dari Mazmur 139 ayat yang ke-16. Ini ditulis oleh Daud. Daud bilang begini. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Saya ulangi Bapak Ibu. Semuanya dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan datang, yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum ada satupun daripadanya. Jadi di surga semua jalan hidup kita sudah tertulis. Makanya boleh dibilang mendesain dan membuat versi surga artinya surga sudah memastikan kalau kita akan sukses. Benar gak? Sebagaimana Sony, waktu Sony bikin di pabrik. Waktu dia selesai dengan produknya, dia bilang gini, ini produk udah selesai. Ini produk sudah bisa dipakai. Ini produk akan membuat manfaat buat pelanggan. Nanti siapapun yang beli, dia akan merasakan manfaat ini. Itu Sony sudah selesai. Surga pun sama. Si Andi udah selesai. Jalan-jalan kehidupan si Andi seperti apa nanti sudah ada. Begitu nanti si Andi lahir di Sukabumi, bulan Desember tahun gitu ya. Lahir di sana, si Andi ini sudah ada nanti jalan-jalan hidupnya. Bapak Ibu, dan saya mau bilang gini, nggak pernah ada rancangan Tuhan itu yang kecelakaan. Semua kita percaya Tuhan baik, berarti rancangan yang sudah Tuhan bikin buat kita pasti baik. Pasti baik. Tapi memang kadang-kadang hidup memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak baik. Betul nggak? Seringkali kita menghadapi badai topan, tapi semuanya baik. Bapak Ibu, Tuhan Yesus aja begitu dibaptis langsung dicobai. Betul? Tuhan Yesus itu langsung dicobai dan bahkan dia disalibkan. Tapi semuanya baik. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu, surga sudah selesai dengan hidup kita. Semuanya sudah tertulis dan semuanya baik. Bukan berarti mudah, tapi semuanya baik. Memang tergantung hidup kita juga, tergantung si manusianya sendiri juga. Itu bedanya manusia dengan produk. Kalau manusia kan punya kehendak bebas. Tergantung juga si manusianya seperti apa, nanti kita bahas. Karena surga juga punya aturan-aturannya. Tapi yang tertulis dari surga buat kita, sebelum kita dilahirkan, semuanya sudah tertulis dan semuanya baik. Baik. Itu artinya dari yang namanya mendesain dan membuat. Yang namanya surga juga mengirim kita. Ya kan kalau kita cuma dibikin lalu dibuat di surga, nggak diturunkan ke muka bumi, ya nggak ada gunanya kita. Seperti produk tadi kalau cuma di pabrik, nggak ada gunanya. Surga mengirim, dan waktu surga mengirim, sama kayak Sony. Surga pun mengirimkan user manual, surga juga mengirimkan kartu garansi, surga juga mengirimkan aplikasi. Betul nggak? Surga juga mengirimkan user manual, kartu garansi, dan aplikasi. Apa user manual yang surga kirimkan buat kita manusia? Namanya firman Tuhan. Itu user manual. Sebagaimana user manual produk Sony, ada aturan-aturannya. Kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Sebetulnya user manual itu buat siapa? Buat customer yang pakai, betul nggak? Supaya nggak salah guna. User manual dalam hal ini buat siapa? Buat kita manusia. Supaya kita nggak salah hidup. Memang di firman Tuhan, di Alkitab, ada berbagai instruksi.
jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi sekali lagi, ini gunanya bukan buat pabriknya, ini gunanya buat si produknya bisa berfungsi dengan baik. Itu gunanya user manual dan sudah diberikan kepada kita. Oke, itu user manual. Kalau yang namanya kartu garansi apa? Kartu garansi itu darah Yesus. Bapak Ibu, ini bedanya Sony sama surga. Kalau Sony begini. Kalau produknya rusak gara-gara kesalahan pakai, kita mau klaim, Sony nggak bilang nggak mau. Nggak bisa dong, ini kan salah kamu. Kamunya jatuh, kamunya cemplungin ke air, rusaknya gara-gara kesalahan kamu. Kami nggak bisa diklaim. Surga lain. Kita itu dalam hidup karena kita masih manusia. Seringkali juga kita jatuh dalam dosa. Betul nggak? Kesalahan kita. Bedanya dengan Sony, meskipun kita jatuh dalam dosa, surga menjamin kita boleh datang kembali kepada surga. Dan bedanya apa dengan Sony? Kalau Sony, pabriknya bisa tutup. Jam komplain, jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Lewat dari itu nggak bisa. Surga selalu buka. Ada memang di firman Tuhan dikatakan surga itu bukanya jam 9 pagi, jam 10 malam. Bapak Ibu, menurut saya ini beda banget. Makanya surga jauh lebih hebat daripada Sony. Kalaupun gara-gara kesalahan kita, surga bilang gini, jaminan kamu pakai kartu garansinya, kamu datang aja ke dalam tataku yang kudus. Akan selalu ada pengampunan. Nanti saya akan bicara lebih detail tentang itu Bapak Ibu. Apa aplikasi yang surga kirimkan buat kita? Aplikasi itu, boleh ke slide-nya. Aplikasi itu adalah Roh Kudus. Itu softwarenya. Kalau handphone itu Android softwarenya. Kalau laptop itu Windows. Tapi kalau kita, waktu kita dikirim ke dunia, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita bacakan Bapak Ibu. Yohanes 14, 15 sampai 17. Ini Roh Kudus ada dalam diri kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Waduh Bapak Ibu. Ini perbedaan nomor 2 antara Sony dengan surga. Kalau Sony di barangnya itu cuman software. Android cuman Windows. Tapi kita softwarenya itu Roh Bapa sendiri. Bukankah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus satu? Sehingga waktu kita datang ke dunia, bukan Windows, bukan Android yang ada dalam diri kita, tapi Roh Kudus, Roh Allah Bapa sendiri yang ada di dalam diri kita. Wow Bapak Ibu. Dan dia akan menyertai kita, dia akan menolong kita, dia akan membantu kita. Bukan roh yang lain, Roh Allah Bapa sendiri. Bapak Ibu, jadi surga waktu mengirimkan kita ke muka bumi ini, dia tidak kirimkan dengan asal-asalan. Pertama, dia pastikan barangnya jadi, kita sudah jadi dengan baik. Dan waktu kita datang ke dunia, dia kasih user manual, firman Tuhan. Dia kasih kartu garansi, nanti kita bahas, darah Yesus. Lalu yang ketiga, dia kirimkan Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu, surga luar biasa, jauh lebih hebat daripada Sony. Boleh tepuk tangan buat surga Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa banget Bapak Ibu. Surga sudah selesai dengan tugasnya. Dia sudah bikin kita dengan sempurna, dengan baik. Dia sudah kirimkan beberapa perlengkapan waktu dikirimkan ke bumi. Nah, sekarang saya mau tekankan di sini. Itu tadi bagian surga. Mendesain, membuat, mengirim. Sekarang bagian kita, manusia. Ini bedanya manusia dengan produk ya. Kalau produk ya sekedar produk. Tapi kalau manusia lain. Kita punya kehendak bebas soalnya. Ada 3 yang menurut saya mesti kita lakukan sebagai manusia. Yang perlu kita lakukan di muka bumi ini. Pertama sadar diri, taat pada user manual, pakai kartu garansi. Sadar diri, taat pada user manual, dan dipakai kartu garansinya. Jangan malu-malu, dipakai. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama, sadar diri. Nah, Bapak Ibu, ini poin sangat penting buat hidup kita. Kesadaran diri kita bahwa kita buatan surga itu sangat penting. Karena firman Tuhan katakan begini di Amsal. Sebagaimana manusia berpikir akan dirinya, demikianlah ia. Kalau Anda berpikir kita buatan dunia, Anda akan berlaku seperti orang dunia. Tapi kalau Anda bilang, saya itu buatan surga, Anda akan berlaku seperti orang surga. Pertanyaannya begini, Anda sadar nggak kalau Anda itu buatan surga? Itu pertanyaannya. Sadar nggak Bapak Ibu?
Karena kalau Anda sadar kita buatan surga, kira-kira Anda akan berperilaku di luar orang-orang surga nggak? Kira-kira Anda akan berantem nggak di jalanan? Kira-kira Anda akan nonton yang nggak bener nggak? Dan juga perlu disadari, Roh Kudus ada dalam diri kita. Udah gak bisa macam-macam Bapak Ibu sekarang kita. Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita itu warga negara kerajaan surga. Coba kalau Bapak Ibu sadar kita buatan surga, Roh Kudus ada di sini. Bapak Ibu masih mau ngomong jorok-jorok? Bapak Ibu masih mau ngomong kasar-kasar? Pasti enggak, karena kita sadar bahwa kita itu buatan surga Bapak Ibu. Kita wakil surga di muka bumi ini. Reputasi surga sebetulnya ada dalam diri kita. Saya ulangi Bapak Ibu. Reputasi surga sebetulnya ada dalam diri kita. Ini menjadi kerinduan saya. Pulang dari kebaktian kita pada pagi hari ini. Besok Bapak Ibu akan kembali ke pekerjaan, ke kantor. Bapak Ibu akan melihat diri Anda beda. Jadi besok masuk ke kantor itu agak lain jalannya. Lain Bapak Ibu, karena Anda udah lihat punya image lain. Tapi jangan lebay juga, masuknya begini, buatan surga nih, gitu. Jangan Bapak Ibu. Biasa aja. Tapi dalam diri Anda bilang, saya itu buatan surga. Saya harus berperilaku sebagaimana surga. Sadar diri penting Bapak Ibu. Oke, yang kedua, taat pada user manual. Sekali lagi, memang banyak aturan-aturan, tapi itu bukan buat kepentingan pabrik. Itu buat kepentingan Anda sendiri. Jangan makan ini, jangan begini, jangan begini. Betul ya? Itu buat kepentingan kita sendiri. Ketidaktaatan kita akan user manual itu yang membuat kita melenceng dari fungsi yang sudah Tuhan berikan buat kita. Gara-gara kita nggak taat sama user manual, kita bisa melenceng Bapak Ibu. Makanya kita mesti taat sama yang namanya user manual. Dan kalau kita tidak taat pada user manual, sebetulnya kalau Sony itu artinya kesalahan bukan pada kesalahan pabrik. Kesalahannya pada kesalahan penggunaan. Kalau Sony nggak bisa diklaim. Karena ini kesalahan sendiri. Tapi kalau surga, meskipun kita masih berbuat salah, karena kita masih manusia Bapak Ibu. Surga bilang gini, pakai kartu garansinya. Apa itu? Darah Yesus. Kita baca Bapak Ibu. Dari Ibrani 10, 19 sampai 20. Ini kartu garansi yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu luar biasa banget. Kalau kita karena melanggar user manual, kita jatuh dalam dosa. Surga bilang gini, datang kepadaku anakku. Jangan takut, datang dengan penuh keberanian. Selama engkau sudah terima Yesus, selama darahnya sudah tercurah engkau sudah menerima itu. Datang ke dalam tahtanya yang kudus. Jangan takut dan jangan malu. Ini kartu garansi dari surga. Betul Bapak, darah Yesus Bapak. Dulu waktu zaman Israel, nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam bait suci. Benar nggak? Yang boleh masuk itu cuma imam-imam besar. Itu pun setahun sekali. Dan gak boleh sembarangan. Karena kalau imam besar itu masuk dia dalam keadaan berdosa, keluar-keluar dia mati. Makanya ditaliin. Masih ingat Bapak Ibu ceritanya? Ditaliin. Begitu dia gak gerak-gerak, ditarik udah mati. Bapak Ibu sekarang kita punya darah Yesus. Yang membuat kita penuh keberanian. Masuk ke dalam tahta kudus. Berhadapan dengan Bapa di surga. Meminta maaf, memohon kekuatan, memohon pertolongan. Secara langsung Bapak Ibu dengan darah Yesus. Itu kartu garansi yang surga sudah siapkan buat diri kita. Itu bedanya surga dengan Sony. Lanjut. Dengan kita sadar diri, taat pada user manual, menggunakan kartu garansi, baru kita bisa berguna kepada dunia sesuai dengan fungsi dan karakter kita. Ini perbedaan nomor 3 antara produk dengan manusia. Kalau produk, dia nggak punya karakter. Ya dia cuma fungsinya doang. Tapi kalau manusia punya karakter. Bisa tukang marah, bisa orangnya cepat rese gitu, bisa apa, ngomel-ngomel, itu punya karakter. Itu bedanya manusia dengan produk. Bapak Ibu pernah nemu handphone yang kalau kita pencet dia marah, jangan pegang-pegang aku gitu, ada? Nggak ada, semuanya diem, karena dia nggak punya karakter, betul nggak? Dia hanya sebatas fungsinya aja. Handphone kalau laptop kalau Bapak Ibu lagi sebel, marah gitu, nggak ada. Tapi manusia, kita punya karakter.
Itu tuh bedanya. Makanya dunia nggak cuma melihat kita secara fungsi, enggak. Dunia melihat kita juga secara karakter. Oleh karenanya karakter kita juga mesti serupa dengan karakter Kristus. Saya mau bacakan satu ayat. Bapak Ibu dari Filipi 2 ayat yang kelima. Ini yang disebut bahwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari enggak cuma sekedar fungsinya. Enggak cuma jago ngajar, jago marketing, jago finance, jago apa. Enggak cuma itu. Kita juga mesti punya karakter Kristus. Karena dunia juga melihat itu dalam diri kita. Oke. Bapak Ibu ayat ini terus terang saya salah satu ayat favorit. Karena dari dulu saya kalau sampai ke tempat kantor berdoa, ini salah satu ayat yang saya sebut. Mari saya mau bagikan Bapak Ibu. Dari Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu bayangkan betapa dalamnya ayat ini loh. Ini Paulus yang nulis buat jemaat di Filipi. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kalau Anda berhadapan dengan satu situasi, ada orang yang bikin marah, coba bayangkan. Kira-kira Tuhan Yesus dalam kondisi ini, apa yang dia akan lakukan? Itu artinya kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu ketemu mobilnya dipepet sama yang lain. Kalau dalam kondisi ini kira-kira Tuhan Yesus gimana ya perilakunya? Woi Dodo, masa begitu kan gak mungkin ya. Lu bisa nyetir gak dengan baik kan? Pasti gak mungkin begitu. Ini aja, ini prinsip saya loh. Benar, di kantor, di dalam dunia kerja, ini menjadi prinsip saya. Dengan begitu kita bisa layan memandang kehidupan. Karena kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Nah, setelah kita berfungsi buat dunia, dengan fungsi dan karakternya, dunia tertarik kepada kita. Kenapa? Karena fungsi dan mutunya. Wah ternyata orang-orang Kristen ini, orang-orang kerajaan surga, itu fungsinya luar biasa. Kerjanya ciamik, excellent, kerjanya bagus, tapi juga karakternya bagus. Makanya dunia tertarik dengan fungsi dan mutunya. Saya pakai kata dunia, bukan customer ya. Kalau tadi kan customer nih, Sony, kalau ini dunia. Kalau dunia melihat orang-orang kerajaan surga itu fungsinya baik, mutunya baik, kira-kira yang dipuji sama dunia siapa? Kalau tadi yang dipuji sama customer siapa? Kalau produknya bagus si Sony tadi. Sony-nya, kalau ini yang dipuji apa? Surganya. Makanya dunia akan memuji, menghormati reputasi pembuat produk. Bahkan dunia bisa datang ke surga. Karena dia tertarik melihat produk-produk kita semua yang fungsinya dan mutunya bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Itu reputasi surga Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau bilang nih. Jadi kita sebetulnya mewakili reputasi surga di muka bumi ini. Saya bacakan satu ayat lagi. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bukan di depan siapa-siapa. Di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Betul? Jadi kalau orang-orang melihat perbuatan kita yang baik, fungsinya baik, mutunya baik, mereka akan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Atau pabrik yang ada di surga. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Kita itu wakil-wakil Tuhan di muka bumi. Saya akan tutup dengan ini. Sebelum kita akhiri, saya akan tutup dengan ini. Tadi di awal-awal saya munculkan 3 TV. Oke, 3 TV ya. Sekarang saya akan munculkan 3 orang. Oke, kalau awal-awal 3 TV, ini 3 orang. Masing-masing orang ini punya spek. Bapak Ibu nanti pilih yang made in heaven yang mana. Yang pertama, semuanya beribadah. Oke ya, semuanya beribadah. Yang kedua, semuanya juga baik. Nggak ada yang jahat. Baik-baik semuanya, baik-baik. Yang ketiga, yang sebelah kiri saya, dia tolak Yesus. Artinya dia bukan anak Tuhan. Oke, itu yang ketiga, yang sebelah kiri. Yang tengah, terima Yesus, anak Tuhan. Yang sebelah kanan saya, terima Yesus juga. Dia anak Tuhan juga. Oke, ini spek yang ketiga. Spek yang keempat, kalau yang kiri, karena dia tolak Yesus, udah pasti dia user manualnya bukan Alkitab. User manualnya yang lain. Tapi yang tengah, terima Yesus, dia punya Alkitab. Punya. Boga tuh, boga gitu. Beli, dibere gitu, biasanya gitu. Punya Alkitab. Tapi yang kanan, gak sekedar punya, dia baca. Punya belum tentu baca.
Jangan lihat kanan kiri, mungkin di sebelah Bapak Ibu. Lalu yang spek yang terakhir, yang kelima, kalau yang kiri karena dia tolak Yesus pasti di luar Roh Kudus. Kalau yang tengah ada Roh Kudus, ada. Karena terima Yesus sudah pasti ada Roh Kudus. Tapi yang kanan itu dikuasai Roh Kudus. Itu beda banget. Ada sama dikuasai, beda banget. Nah sekarang Bapak Ibu berdasarkan 5 spek ini. 5 spek ini ya. Kira-kira yang made in heaven yang mana? Ayo mau sepeda? Saya mau bilang begini. Kalau yang kiri udah pasti bukan. Tapi yang tengah dan yang kanan itu made in heaven. Kenapa? Karena sudah terima Yesus dua-duanya. Tapi ada perbedaan antara yang tengah dengan yang kanan. Saya kasih warnanya beda. Kalau yang tengah itu seperti itu warnanya merah. Made in heaven tapi warnanya merah. Kalau yang itu made in heaven tapi warnanya putih. Kenapa merah? Bapak Ibu, saya kasih lagi ilustrasi Sony ya. Biar kebayang dulu. Yang namanya produk Sony, handphone. Kalau kita gunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan user manual. Oke, tentu kita pakainya jadi asal-asalan. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang segala macam. Mereknya Sony. Tapi kita pakainya asal-asalan karena kita nggak baca user manual. Bahkan yang namanya software Sony, software yang di dalamnya itu, yang di dalam handphone, nggak pernah diupdate. Udah bertahun-tahun nggak pernah diupdate. Ini versinya masih versi lama. Softwarenya masih versi lama. Kira-kira bisa berfungsi dengan baik nggak itu produk? Meskipun mereknya Sony. Bukankah produk itu bisa rusak? Kalau kita pakainya asal-asalan, terus softwarenya nggak pernah dipakai, betul nggak? Meskipun mereknya Sony, tapi handphone itu kita bilang kayaknya ini udah mulai nggak bisa dipakai deh, kadang-kadang ngehang segala macam. Akibatnya Anda apakan itu produk? Nggak akan dipakai, mungkin disimpan. Ah udahlah, karena ini juga kayaknya udah nggak bener nih. Disimpan kenapa? Karena dipakainya nggak bener, lalu nggak pernah diupdate softwarenya. Itu artinya made in heaven yang merah. Bapak Ibu, sebagaimana produk, kalau kita nggak pernah baca user manual dan kita nggak pernah update dengan Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus setiap hari, itu sebagaimana handphone kita nggak akan bisa dipakai loh. Saya tunjukkan satu ayat Bapak Ibu. Ini ayatnya sebetulnya sangat keras. Tapi mari kita baca. Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Kita semua garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah baca user manual, kita nggak pernah perbaharui Roh Kudus kita, dikuasai oleh Roh Kudus, kita nggak akan berfungsi dengan baik. Akibatnya apa? Dibuang dan diinjak orang. Kalau produk Sony tadi, kalau udah rusak, nggak bisa dipakai, kita apain? Kita akan buang, tapi kita nggak akan injek. Tapi ini, Tuhan bilang gini, nggak cuma sekedar dibuang, diinjak orang. Dan yang luar biasa, nggak ada pembelaan surga di sini. Surga nggak bilang gini, jangan. Enggak. Biarkan dia dibuang dan diinjak orang. Jadi sebetulnya, yang Tuhan mau, orang Kristen seperti ini. Ini adalah made in heaven. Bapak Ibu, coba dengan teman-teman di sebelah kanan, sebelah kirinya, sambil tersenyum manis bilang gini, kita itu made in heaven loh. Ayo dong, kita itu made in heaven. Dengan percaya diri, dengan rasa senang, antusias. Kita itu made in heaven. Kita itu made. Ayo dong, kalau enggak kita made apa nih? Made in apa nih? Wah ini loh yang surga mau. Ini yang Tuhan mau. Kita menjadi orang Kristen yang made in heaven. Sehingga kalau saya gambarkan ya, ini bumi. Oh, by the way, ada Yesus di dalamnya. Jesus inside. Bukan Intel inside, tapi Jesus inside. Atau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ini gambar bumi, nah, kelihatannya. Ini gambar globe, gambar dunia, gambar bumi. Bayangkan, kalau di bumi ada banyak orang-orang yang made in heaven. Jadi ini ada made in heaven. Di sini juga ada made in heaven. Di sini juga ada made in heaven. Di sini juga ada made in heaven. Bayangkan, bumi penuh dengan orang yang buatan surga. Sehingga ini yang disebut dengan heaven on earth. Wow. Surga nggak cuma ada di atas, tapi budaya, nilai-nilainya
turun ke muka bumi. Melalui siapa? Melalui kita. Yang sama-sama menyadari bahwa kita itu buatan surga. Sehingga yang made in heaven, enggak lagi cuma manusia. Yang made in heaven adalah saduniae, itu made in heaven. Tapi semua diawali dengan diri kita dulu. Sadari, Roh Kudus ada dalam diri kita. Sadari, kita itu made in heaven. Yang kedua, baca, taat sama user manual. 3, pakai kartu garansi. Masuk dalam tata ruang kudus. Intim dengan Roh Kudus. Itu yang mesti kita lakukan dari waktu ke waktu. Amin, semoga memberkati. Bapak Ibu, saya undang semuanya bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa meneguhkan, bahkan juga bisa menegur kita semua. Supaya kita semua semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah. Supaya kita semua menyadari bahwa kita adalah buatan surga. Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil komitmen secara pribadi. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Mohon ampun kepada Tuhan saat ini kalau Bapak Ibu selama ini belum mencerminkan surga di dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan masih sering jauh dari itu. Tapi siang hari ini firman Tuhan katakan pakai kartu garansi. Melalui darah Yesus, surga siap untuk mengubahkan Anda semua pada hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu secara pribadi meminta ampun kepada Tuhan dan membuat komitmen yang baru. Kita adalah wakil surga di muka bumi ini. Kita mau bikin heaven on earth melalui hidup kita. Silakan Bapak Ibu secara pribadi merespon firman Tuhan.